Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi bersama C11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari salah satu film Argentina yang diangkat dari kisah nyata. Tepatnya di kejadian tahun 2005. Film ini berjudul The Heist of the Century. Film yang disutradarai oleh Ariel Winograd ini dirilis pada tanggal 5 Maret 2020. Bagaimana jadinya jika seseorang mempunyai skill tingkat dewa dalam merampok? Pasti udah jago banget kan? Tapi sayangnya, kejagoannya digunakan dalam kejahatan. Aduh. Jika kalian penasaran bagaimana skill mereka dalam merampok, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Fernando Araujo. Terlihat ia mengamati sebuah lukisannya. Kemudian ia pergi menemui seorang pria dan mengatakan bahwa ia sangat butuh pekerjaan. Keesokan harinya ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih seni bela diri. Namun sayangnya, pekerjaan itu hanya sementara. Ketika akan pulang, hujan turun dengan deras. Araujo berteduh di trotoar sambil ngudut. Ada sebuah mobil melaju. Karena ada genangan air, ia terkena cipratan dari mobil itu yang membuat rokoknya mati. Kemudian ia membuang rokok itu. Batang rokok hanyut terbawa air. Araujo mengamati kemana rokok itu hanyut. Ternyata masuk ke sebuah saluran pembuangan air. Ia melihat ada bank di dekat situ. Kemudian ia mencari tahu akhir dari saluran pembuangan air itu. Ternyata menuju ke sebuah sungai yang terdapat sebuah saluran air bawah tanah yang amat besar. Keesokan harinya, ia menemui temannya, anggap saja namanya Andi. Araujo menceritakan tentang saluran air yang ia temui tadi malam. Kemudian Araujo pergi ke sebuah gereja. Ia bertemu dengan seseorang laki-laki yang bernama Debauza. Debauza menawari sebuah pekerjaan kepada Araujo. Scene berindah. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Mario sedang berada di sebuah kantor bersama seorang perempuan. Mereka membicarakan tentang urusan bisnis. Kemudian Mario pergi ke sebuah tempat penata rambut. Pelayan penata rambut itu tak lain adalah putrinya sendiri. Putrinya mengatakan, "Jangan mendapat masalah lagi ayah, karena Mario dahulu adalah seorang penjahat." Saat malam hari, Mario mengulangi aksinya. Ia diam-diam masuk ke sebuah perusahaan. Ia mengendap-endap dan mencuri sejumlah uang di perusahaan itu. Ketika uang sudah ia kantongi, tiba-tiba ia melihat seseorang office boy wanita. Mario pun pura-pura menjadi karyawan baru di situ agar tidak dicurigai. Kemudian ia pergi. Ternyata Mario dibuntuti oleh Araujo. Mario pun tersadar, ia langsung memecahkan kaca mobil Araujo. Mario sangat marah karena diikuti. Ternyata Araujo disuruh oleh Debauza, yang tak lain adalah teman Mario dalam melakukan aksi kejahatan. Sesampai di rumah, Mario mendapatkan pesan suara bahwa Araujo ingin bekerja sama dengannya. Keesokan harinya, Mario menemui Araujo. Mario mengatakan, "Aku ini pencuri profesional." Kemudian Araujo mengatakan bahwa ia mempunyai rencana perampokan besar. Kemudian mereka pergi dengan mobil. Di dalam mobil Araujo berkata untuk merencanakan perampokan di sebuah bank. Dan sampailah mereka di sebuah bank tersebut. Araujo mengukur kedalaman dari saluran air itu. Lalu mereka menuju saluran air besar di bawah tanah dan melihat panjangnya. Ternyata Araujo mempunyai rencana untuk merampok bank lewat saluran air itu. Kemudian Mario, Araujo, dan Debauza mulai merencanakan perampokan itu. Mereka berdebat karena bank dilengkapi sensor pengaman dan mungkin bisa ketahuan. Namun Araujo membantah. Ia berkata, sensor hanya mendeteksi suhu manusia, bukan pergerakan.
Araujo pun sudah membuat baju pengaman anti-sensor. Kemudian Mario mengatakan, "Bagaimana cara kau untuk membuka lemari besi?" Araujo dengan santainya mengatakan, "Berikan aku waktu." Keesokan harinya Araujo dan Andy pergi ke bank itu untuk melakukan survei. Ia memotret ruangan bank itu. Ketika akan pergi, ia dihadang oleh satpam. Rupanya perbuatan Araujo diketahui oleh satpam. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Ketika satpam mengecek kamera Araujo, ternyata tidak ada gambar sama sekali. Kemudian satpam meminta maaf kepada Araujo. Ya, kartu memori sudah Araujo ambil tanpa sepengetahuan satpam itu. Lalu Araujo, Andy, Mario, dan Debauza menentukan jalur yang akan mereka tempuh. Debauza pun langsung mengukur jarak lubang saluran air ke bank dengan menggunakan ban sepeda. Keesokan harinya, mereka kembali berdiskusi untuk menentukan arah yang akan mereka lewati dalam merampok. Tak lama kemudian Andy datang. Kemudian mereka pergi menuju terowongan saluran air itu dan mulai menggali jalur yang akan mereka tempuh dalam merampok. Keesokan harinya mereka kembali ke markas dan berdiskusi. Ada satu anggota baru lagi, anggap saja namanya Johnny. Mereka semua masih belum mengetahui pasti jumlah lemari besi tempat penyimpanan uang. Untuk memastikan jumlahnya, Mario pergi ke bank itu. Ia berpura-pura ingin menyimpan beberapa uang, padahal ia sedang melakukan survei untuk memastikan jumlah lemari penyimpanan uang. Lalu mereka kembali melakukan penggalian terowongan itu. Keesokan harinya, mereka mempunyai anggota baru lagi. Anggap saja namanya Budi, seorang sopir minibus. Anggota perampok itu bertambah menjadi 6 orang. Tak lama kemudian ada anggota polisi datang yang mencurigai gerak-gerik mereka. Namun dengan sigap, Johnny dan istrinya datang dan mengatakan itu teman-temannya. Polisi pun kemudian pergi. Para penjahat itu sedikit kesal dengan Johnny, karena istri Johnny mengetahui bahwa mereka akan melakukan perampokan. Namun Johnny meyakinkan kepada teman-temannya bahwa istrinya tidak akan memberitahu kepada siapapun. Kemudian mereka kembali menyelesaikan tugasnya membuat terowongan dari dalam saluran air itu. Tiba-tiba ada batu besar yang membuat bornya rusak. Mereka harus menyelesaikan terowongan itu esok hari. Ketika malam hari, Araujo bersantai dengan kekasihnya sambil menikmati bintang. Saat itu kekasihnya berkata, "Kita pikir mereka ada, tetapi mereka tidak ada." Hal itu membuat Araujo menemukan sebuah ide cemerlang. Ia sangat senang, dan ia langsung pergi ke sebuah apartemen untuk menemui Mario. Araujo menyarankan agar melakukan perampokan pada siang hari, karena alarm tidak dinyalakan ketika siang hari, dan itu membuat perampokannya semakin mudah. Mario pun setuju dengan ide Araujo. Sebelum hari H tiba, ada yang beribadah meminta restu kepada Tuhannya. Ada yang bersenang-senang dengan keluarganya. Pada intinya mereka sudah mempersiapkan dengan matang-matang. Hari H pun tiba. Mereka menuju bank. Tak lupa mereka melapisi sidik jari mereka dengan menggunakan lem. Sedangkan Andy berada di terowongan yang sudah mereka gali. Mereka sampai di bank itu. Araujo bersama dengan Johnny, sedangkan Mario bersama dengan Debauza. Mereka berpura-pura akan menyimpan uang di bank itu. Mario dan Debauza menuju lantai 2. Mereka semua mulai menggunakan topeng dan mereka pun beraksi. Señoras, señores, esto es un asalto. Ketika mereka menodongkan senjata, semua orang yang ada di situ ketakutan. Mereka semua tiarap dan hanya bisa pasrah. Dengan sigap, satpam menelpon anggota kepolisian. Para petugas bank hanya bisa mematuhi apa yang diinginkan perampok itu. Kemudian Debauza menuju parkiran mobil dan mengembok pintu parkiran sebelum polisi datang. Polisi pun datang. Araujo bersandiwara ingin menembak seorang lelaki jika polisi mendekatinya. Kemudian pintu depan dikunci. Mereka menyekap seorang wanita dan berpura-pura akan menembaknya jika satpam tidak turun dari ruangan CCTV. Ternyata wanita itu adalah keponakannya. Melihat keponakannya akan dibunuh, satpam itu pun keluar. Sedangkan Andy merangkak dari terowongan menuju bank itu. Scene berpindah. Satpam dibebaskan untuk keluar. Kemudian para perampok itu mematikan semua CCTV yang ada di situ.
Araujo menggeser lemari dan Andi pun mulai membobol tembok itu dan masuk ke dalam bank. Mereka mengambil peralatan yang akan digunakan untuk membuka lemari besi. Mereka berdua mulai memasang peralatan itu. Sebelumnya mereka sudah merencanakan peralatan itu yang bisa membuka lemari besi dalam waktu 7 detik. Mereka menyalakan peralatan itu dan mulai membuka lemari besi tempat penyimpanan uang. Sedangkan di luar, para polisi, reporter, dan orang-orang di sekitar berdatangan. Sedangkan satpam menceritakan tentang masuknya perampok itu ke dalam bank. Andi dan Araujo bertugas mengumpulkan uang dan perhiasan yang ada di bank itu. Sedangkan di Bauza, Mario dan Johnny menyandra orang-orang di bank itu. Ada seorang lelaki yang kebelet untuk buang air kecil. Ia pun disuruh untuk kencing di vas bunga. Lelaki itu terlihat sangat ketakutan. Kemudian polisi menelpon salah satu ponsel dan Mario mengangkatnya. Ia menyuruh agar polisi tidak mengawasi dari atap bank itu. Mario menyibukkan polisi dengan perkataannya. Araujo masih mengumpulkan uang dan emas batangan. Sedangkan polisi terus berdiskusi untuk menangkap para perampok itu. Tiba-tiba orang yang tadi ingin buang air lagi. Dan akhirnya para perampok membebaskan orang itu. Ketika ditanya oleh polisi, lelaki itu hanya terdiam dan malah mengompol. Scene berpindah. Araujo dan Andi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sedangkan polisi masih belum mempunyai jalan keluar untuk bertindak. Tiba-tiba salah satu dari ponsel mereka berdering. Ternyata itu ponsel seorang wanita tua. Dan ia mengatakan, "Hari ini ulang tahunku." Dengan santainya para perampok merayakan ulang tahun wanita tua itu. Orang-orang yang ada di situ merasa bingung. Dan kemudian perampok melepaskan wanita tua ini. Mario kembali menelpon polisi. Ia kembali berbicara basa-basi guna mengalihkan perhatian polisi. Ia duduk di depan jendela kaca. Ada polisi yang mengawasi dan akan menembak Mario. Namun Mario tersadar. Ia langsung berdiri dan menutup jendela dengan gorden. Scene berpindah. Tiba-tiba alat yang digunakan untuk membuka lemari besi tidak beroperasi. Andi membutuhkan waktu untuk membenahinya. Polisi kembali menelpon Mario. Ia telah membawa seorang jaksa untuk menangani kasus itu. Namun Mario tetap santuy dan tidak takut sama sekali. Scene berpindah. Alat untuk membuka lemari berfungsi kembali. Mereka melanjutkan pencurian itu. Dan tiba-tiba, alat itu berhenti berfungsi untuk kedua kalinya. Sepertinya alat itu sudah rusak, dan waktu yang mereka butuhkan hanya tersisa 5 menit. Araujo pun bergegas memasukkan hasil curiannya ke karung. Dan ia memberitahu teman-temannya bahwa alat sudah rusak. Mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk keluar dari bank itu. Karung-karung berisi uang mereka bawa dekat terowongan yang telah dibuat. Sedangkan Johnny menelpon polisi untuk meminta sebuah pizza demi mengalihkan perhatian polisi itu. Kemudian para perampok mulai masuk terowongan satu persatu. Uang hasil curian mulai mereka masukkan ke terowongan. Polisi terus mengawasi mereka dari luar. Salah satu polisi tersadar bahwa ada lubang saluran air. Pasti perampok keluar dari lubang itu. Scene berpindah. Para perampok terus beraksi untuk keluar dengan harta-harta itu. Sedangkan Araujo menaruh senjatanya di bank itu, karena senjata mereka hanyalah pistol-pistol mainan. Melihat perampok sudah tidak mengawasi, para orang-orang di situ mulai berdiri dan keluar dari bank itu. Polisi semakin yakin jika perampok keluar dari lubang pembuangan air. Mereka langsung menuju saluran akhir dari pembuangan itu. Sebagian polisi masuk ke dalam bank. Sedangkan di dalam bank, Mario masih mengepel bekas reruntuhan tanah. Kemudian Araujo dan Mario langsung masuk ke dalam terowongan itu dan menarik lemari untuk menutupi lubang terowongan. Sedangkan polisi mengendap-endap mencari tahu keberadaan perampok. Para perampok sudah naik ke perahu. Namun sayangnya, perahu mereka tidak bisa dinyalakan. Dengan terpaksa, mereka harus mendayung. Salah satu polisi tersadar. Kemudian ia menggeser lemari dan menemukan lubang dari terowongan itu. Namun para perampok memasang granat di mulut terowongan.
Mario terus saja berusaha menyalakan perahu, dan akhirnya perahu bisa dinyalakan. Polisi pun juga mengetahui bahwa senjata perampok hanya replika. Polisi langsung masuk ke dalam terowongan, sedangkan perampok sampai di lubang di mana ia akan keluar. Lubang itu tepat berada di bawah minibus perampok. Araujo memanggil Budi yang sudah standby di mobil itu. Lubang itu pun ia buka. Para perampok mulai masuk satu persatu ke dalam mobil. Karung-karung berisi uang satu persatu mereka masukkan ke dalam mobil. Mereka semua sudah masuk di minibus itu. Dan tiba-tiba terdengar sirine polisi. Mereka pun takut. Namun ternyata mobil polisi hanya melewati mereka. Mereka kemudian pergi dengan minibus itu. Ternyata lubang mereka untuk keluar sangat jauh sekali dari bank yang mereka rampok. Para polisi di situ merasa sangat dibodohi. Ia melihat ada sebuah tulisan dari perampok itu, yaitu, "Di lingkungan yang kaya tanpa senjata atau dendam, itu hanya uang dan bukan cinta." Para perampok sudah sampai di markasnya dengan jutaan uang dolar dan beberapa emas batangan serta perhiasan. Mereka berenam sangat puas sekali dengan hasil curian itu. Mereka bertepuk tangan untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Kemudian mereka mengeringkan uang-uang itu karena basah terkena air sungai. Sedangkan minibus mereka bakar untuk menghilangkan jejak. Para perampok itu kemudian pulang ke rumah masing-masing. Araujo tiduran sambil menonton berita perampokan itu. Mario berendam sambil menikmati perhiasan curiannya. Johnny pulang dengan mobil barunya disambut istri tercinta. Dibuza melakukan persembahan kepada Tuhannya. Andi membelikan mainan baru untuk putranya. Kemudian dengan bangga Mario memberikan ikatan tangkai bunga kepada putrinya. Johnny merayakan dengan pergi ke klub malam. Sedangkan Araujo merayakan dengan pergi liburan ke Bulgaria. Scene berpindah ketika Johnny mengendarai mobil dengan seorang wanita. Ia dipergoki oleh istrinya. Istrinya sangat marah kepada Johnny. Kemudian ia mengadu kepada polisi bahwa suaminya lah yang telah melakukan perampokan di bank itu. Polisi pun langsung mengejar dan menangkap Johnny. Para polisi mengecek rumah Johnny, ternyata benar. Banyak sekali uang yang Johnny sembunyikan di atap rumahnya. Berita itu mulai tersebar. Araujo melihat dari televisi bahwa Johnny tertangkap. Saat mengendarai mobil, teman Araujo mengatakan bahwa di Bulgaria ada seorang buronan polisi yang masih dicari-cari. Ternyata polisi sudah tahu tentang Araujo. Orang kedua yang tertangkap adalah Budi, seorang supir dari minibus itu. Dan orang ketiga adalah Andi. Scene berpindah, diperlihatkan Mario menikmati makan siang bersama dengan putrinya. Saat putrinya pergi ke dapur, Mario menyadari bahwa rumahnya sudah dikepung oleh polisi. Sebelum polisi masuk ke dalam, Mario menyembunyikan putrinya agar tidak terlibat. Namun apalah daya, polisi terlanjur masuk dan mereka berdua ditangkap. Karena putri Mario tidak bersalah, ia dilepaskan. Ia akan membawa pengacara untuk ayahnya, namun Mario menolak. Sedangkan polisi Bulgaria sudah menemukan keberadaan buronan yang dicari-cari, yaitu Araujo. Beberapa tahun kemudian, mereka sudah keluar dari penjara. Araujo dijemput oleh Mario. Mereka berdua tetap bersahabat, dan film pun berakhir. Oh iya guys, ada tambahan cerita. Sampai sekarang Dibauza belum ditemukan oleh polisi. Yang berhasil tertangkap hanya 5 orang. Seharusnya mereka dipenjara sekitar 7-15 tahun. Karena mereka hanya menggunakan senjata replika, akhirnya mereka hanya dipenjara selama 1 tahun 9 bulan. Sampai sekarang para perampok itu tidak diperbolehkan tinggal di Argentina lagi. Sedangkan bank masih belum bisa memperkirakan jumlah yang mereka curi. 1,172 juta dolar dan 8 kg emas sudah diganti oleh perampok itu. Warga Argentina mengakui bahwa perampok itu adalah perampok profesional pada masanya. Peribahasa mengatakan, sepintar-pintar bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga. Jadi, kejahatan apapun pasti akan terungkap. Oke guys, sampai di sini dulu. Buat kalian yang menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe. Saya 11 pamit.
Jaga kesehatan dan sampai jumpa.